Selamat malam, Ibu Nurhayati Siregar, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi kelas AK 702. Perkenalkan, nama saya Rosalia Dena Nurahayu. Pada malam hari ini, izinkan saya dan kelompok kami untuk membahas hasil diskusi mengenai kasus PT Jiwasraya. Sebelumnya, izin saya perkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dengan Kak Diva Arum Ningtyas, Kak Eva Mia Verika Fasti, Kak Muhammad Agung Sasono Ragil, Kak Neni Olivia Dwi Lestari, dan Kak Rahmatul Rizky. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu profil singkat mengenai PT Jiwasraya. Baik, terima kasih Kak Rosalia atas kesempatannya. Di sini saya Eva akan menjawab pertanyaan pertama dan kedua terkait tugas eh, audit forensik digital dan audit investigasi. Yang pertama adalah profil singkat dari PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero adalah perusahaan asuransi jiwa milik BUMN yang berdiri sejak 1859, sehingga dikenal sebagai salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penghimpunan dana masyarakat melalui produk asuransi jiwa dan investasi dengan kewajiban mengelola dana nasabah berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Sayangnya di tahun 2006, perusahaan mulai mengalami masalah likuiditas yang memuncak pada tahun 2011 disebabkan pada saat itu puncaknya adalah gagal membayar klaim polis jatuh tempo senilai 12,4 triliun rupiah kepada sekitar 17.000 nasabah, terutama dari produk JS Saving Plan yang menjanjikan imbal hasil yang tinggi. Kasus ini kemudian diungkap sebagai skandal keuangan besar karena melibatkan manipulasi laporan keuangan, pengelolaan investasi beresiko tinggi, skema Ponzi, serta kolusi dengan pihak eksternal. Dari hasil pemeriksaan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara yang akibatkan kasus ini adalah sebesar sekitar 16,81 triliun rupiah. Dan sejumlah mantan direksi serta pihak terkait ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi? Sebenarnya dari PT Asuransi Jiwasraya Persero ini sudah terlihat refleks atau indikator awal fraud yang seharusnya dapat diidentifikasi sejak dini. Antara lain yang pertama adalah janji imbal hasil yang tidak wajar. Produk JS7 Plan itu menawarkan imbal hasil sekitar 13-14% per tahun, itu jauh di atas tingkat suku bunga dan return investasi wajar di pasar. Ini sebuah indikator pressure dalam konsep fraud triangle, yaitu tekanan untuk menarik dana baru. Yang kedua, ketidaksesuaian antara laba dan arus kas. Dari laporan keuangan itu menunjukkan laba, tapi perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan gagal membayar klaim. Kondisi ini mengindikasikan adanya kualitas laba yang rendah dan potensi masalah adanya manipulasi akuntansi. Yang nomor tiga adalah ketergantungan pada dana nasabah baru. Pembayaran klaim nasabah lama itu dilakukan dengan dana dari premi nasabah baru yang merupakan ciri awal khas skema Ponzi. Yang keempat, penempatan dana pada investasi berisiko tinggi. Dana asuransi ini ditempatkan pada saham gorengan atau saham yang tidak jelas kepemilikan atau keuntungannya, dan reksadana dikelola manajer investasi itu tidak kredibel, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang digaung-gaungkan dalam pengelolaan dana asuransi. Yang kelima, adanya window dressing laporan keuangan. Kerugian investasi tidak diakui secara memadai, sementara aset dicatat seolah-olah bernilai tinggi sehingga laporan keuangan ditampaknya sehat. Yang terakhir, adanya kolusi dengan pihak eksternal. Jadi adanya kerjasama antara manajemen Jiwasraya dengan pihak ketiga untuk mengatur investasi yang menguntungkan kelompok tertentu tapi merugikan perusahaan. Di sini ada beberapa cara auditor untuk mendeteksi indikasi fraud melalui audit investigasi. Contohnya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Adanya prosedur
atau analytical procedure. Jadi auditor di sini membandingkan tingkat imbal hasil investasi jiwa dengan benchmark pasar serta adanya alat menganalisis tren laba, arus kas, dan kewajiban klaim. Yang kedua, penelusuran arus dana atau follow the money. Auditor di sini menelusuri alur dana dari premi nasabah hingga pembayaran klaim untuk memastikan apakah pembayaran berasal dari investasi, hasil investasinya, atau dari dana nasabah yang baru. Yang ketiga, pengujian substantif atas investasi. Auditor memeriksa kewajaran penilaian saham dan reksadana dengan membandingkan nilai buku dan nilai pasar atau fair value. Yang keempat, mengidentifikasi adanya pola skema Ponzi. Auditor menguji keberlanjutan pembayaran klaim dan ketergantungan perusahaan terhadap arus dana baru. Yang kelima, adanya pemeriksaan transaksi pihak berelasi. Di sini auditor akan mengidentifikasi hubungan tersembunyi antara manajemen dan manajer investasi guna mengungkap potensi konflik kepentingan. Dan yang terakhir, pemanfaatan audit forensik digital. Auditor menggunakan data analytics, pemeriksaan sistem informasi, dan analisis transaksi untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar yang dilakukan secara berulang. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dan keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, praktik window dressing ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi laporannya tampak sehat, menguntungkan bagi nasabah. Jadi nasabah percaya bahwa perusahaan dalam kondisi aman, sehingga mereka tetap membeli atau memperpanjang produk asuransi khususnya JS Saving Plan, tanpa menyadari risiko gagal bayar. Nah, hal ini menyebabkan keputusan ekonomi nasabah jadi keliru dan berujung pada kerugian ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Itu untuk nasabah. Jadi untuk regulator dan pemerintah, manipulasi laporan keuangan ini menghambat fungsi pengawasan karena informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan tidak akurat. Akibatnya, tindakan korektif dan pengawasan intensif terlambat dilakukan. Sehingga likuiditas dan solvabilitas Jiwasraya ini semakin buruk. Selain itu, mitra bisnis dan pihak internal perusahaan juga terdorong untuk mempertahankan praktik yang tidak sehat demi menjaga citra perusahaan yang pada akhirnya juga menimbulkan kerugian dan merusak kepercayaan publik terhadap industri asuransi dan pengelolaan BUMN, terutama Jiwasraya. Selanjutnya untuk nomor 4, skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi? Mungkin bisa saya jelaskan dulu kalau skema Ponzi itu merupakan bentuk kecurangan investasi di mana pembayaran imbal hasil atau kewajiban kepada investor lama itu tidak dari keuntungan, melainkan dari dana yang disetor oleh investor baru. Jadi seperti gambar di samping. Nah, ini untuk uang keuntungan yang didapatkan oleh member lama didapatkan dari investor baru seperti itu. Nah, dalam audit investigasi, auditor memiliki peran penting untuk mengidentifikasi skema Ponzi. Tidak hanya berfokus pada laba, tapi juga pada arus kas dan sumber pembayaran kewajiban perusahaan. Auditor ini harus bisa menilai apakah pembayaran klaim atau imbal hasil kepada nasabah itu berasal dari investasi yang sah atau justru dari dana nasabah baru. Ketergantungan pada dana baru untuk membayar kewajiban lama merupakan indikator utama adanya skema Ponzi. Selain itu, auditor melakukan analisis atas ketidakwajaran tingkat imbal hasil yang dijanjikan dibandingkan dengan kondisi pasar dan kemampuan investasi perusahaan. Auditor juga menelusuri pola transaksi, struktur produk investasi, serta melakukan wawancara dengan manajemen dan pihak terkait untuk memahami keberlanjutan model bisnis. Melalui teknik audit investigasi dan audit forensik ini, auditor dapat membantu membuktikan bahwa skema yang dijalankan tidak berkelanjutan dan bersifat menipu,
sebagaimana yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Neni. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Nah, kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dalam kasus Jiwasraya ini tentunya memperumit audit investigasi itu sendiri. Karena kolusi ini mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyembunyian bukti melalui manipulasi data. Di kasus Jiwasraya, pihak-pihak yang terlibat ini melakukan manipulasi laporan keuangan. Mereka mengatur transaksi investasi, bahkan melakukan window dressing agar perusahaan itu terlihat jauh lebih sehat. Akibatnya, auditor ini menghadapi kesulitan dalam membedakan transaksi mana yang wajar dan mana yang bersifat fraud. Kemudian, kolusi juga menyebabkan penghilangan jejak melalui kerjasama terstruktur. Kolusi ini membuat pelaku mengatur investasi untuk menguntungkan pihak tertentu, namun merugikan perusahaan. Nah, hal ini menyebabkan auditor itu harus menelusuri jaringan transaksi yang kompleks dan lintas entitas. Kemudian kolusi juga menyebabkan pelemahan sistem pengendalian internal. Nah, karena kolusi ini melibatkan pihak yang memiliki otoritas tinggi dalam organisasi, jadi auditor ini sulit untuk mengandalkan sistem internal perusahaan sebagai sumber informasi yang objektif. Selanjutnya, kolusi juga menyebabkan distorsi informasi bagi auditor. Kolusi ini menyebabkan informasi yang diterima auditor ini menjadi bias, karena datanya bisa jadi telah direkayasa dan beberapa pihak itu tidak objektif lagi. Nah, hal ini mengakibatkan proses audit investigasi ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan pendekatan yang lebih kompleks. Kemudian strategi apa untuk mengatasi dampak dari kolusi tersebut? Untuk mengatasi kolusi atau dampak dari kolusi dalam kasus Jiwasraya, auditor investigatif ini bisa menerapkan beberapa teknik seperti yang pertama yaitu pendekatan audit forensik berbasis data analytics. Jadi, teknik analisis data ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada pola transaksi yang tidak wajar, kemudian mengidentifikasi apakah ada anomali dalam investasi, kemudian juga menelusuri aliran dana lintas pihak. Kemudian auditor juga bisa melakukan pemeriksaan bukti digital atau digital forensics. Jadi digital forensik ini auditor melakukan penelusuran rekam jejak digital seperti email, sistem transaksi, dokumen elektronik, bahkan komunikasi antara manajemen perusahaan dengan manajer investasi eksternal. Nah, analisis ini bisa digunakan karena biasanya jejak digital ini sifatnya tidak mudah dihapus. Kemudian, strategi yang ketiga yaitu auditor bisa melakukan triangulasi bukti. Jadi agar temuan audit ini tidak hanya bergantung pada satu atau satu jenis informasi saja, auditor ini perlu membandingkan beberapa sumber bukti, misalnya dari data transaksi investasi, dari keterangan saksi, atau bahkan dari dokumen pihak ketiga. Lalu, selanjutnya, auditor ini bisa melakukan pengujian independensi pihak eksternal. Jadi, auditor ini akan memetakan jaringan hubungan antara pejabat dalam Jiwasraya dengan pemilik atau pengelola reksadana eksternal untuk mengidentifikasi apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Kemudian selanjutnya, yaitu auditor bisa menggunakan strategi penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan regulator. Nah, di sini auditor bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti OJK, BPK, Kejaksaan hingga PPATK untuk memperoleh akses data yang jauh lebih luas dan memperkuat pembuktian hukumnya. Lanjut ke
Pertanyaan nomor 6 yaitu modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasikan? Nah, karena alur dana dengan skema saham gorengan ini memerlukan ketelitian yang tinggi, jadi auditor itu bisa melakukan beberapa teknik berikut. Yang pertama yaitu teknik analisis alur data atau fund flow analysis. Jadi, ini merupakan teknik utama yang dilakukan oleh auditor untuk melacak pergerakan dana dari sumber hingga tujuan akhir. Atau auditor ini bisa memetakan dana yang dihimpun dari nasabah, kemudian juga proses pengelolaan dananya oleh perusahaan, lalu bagaimana penempatan dananya itu di instrumen investasi. Nah, nanti auditor akan mengidentifikasi titik-titik penyimpangannya, yaitu ketika dananya ini dialokasikan ke saham yang tidak layak secara fundamental. Yang kedua yaitu auditor bisa menggunakan teknik analisis pola transaksi atau transaction pattern analysis. Jadi di sini auditor akan menganalisis pola transaksi saham seperti apakah ada pembelian saham dalam jumlah besar pada perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk, atau apakah ada transaksi saham yang terjadi secara berulang, atau apakah ada lonjakan saham yang tidak didukung dengan kinerja perusahaan yang baik. Kemudian yang ketiga, auditor bisa melakukan pengujian kepatuhan terhadap kebijakan investasi atau compliance testing. Jadi di sini auditor akan membandingkan praktik investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dengan kebijakan internal perusahaan atau dengan regulasi OJK atau dengan prinsip manajemen risiko untuk menunjukkan apakah keputusan investasi ini sesuai atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, auditor bisa melakukan audit forensik digital, yaitu mengumpulkan bukti elektronik agar auditor ini bisa melakukan rekonstruksi kronologi apakah keputusan investasi ini layak atau tidak, dan membuktikan apakah ada koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat. Yang selanjutnya, auditor bisa menggunakan teknik hubungan dan konflik kepentingan atau related party analysis. Jadi, audit investigasi ini juga menelusuri hubungan antara manajemen perusahaan, manajer investasi, dan juga pemilik saham. Kemudian, siapa yang diuntungkan dari transaksi tersebut, dan mengidentifikasi apakah ada kolusi atau konflik kepentingan. Nah, selanjutnya, auditor akan melakukan rekonstruksi kronologi dan modus operandi. Jadi, setelah data-data tadi telah dikumpulkan oleh auditor, auditor ini akan melakukan rekonstruksi kronologi untuk menjelaskan bagaimana sih pola fraudnya secara sistematis dan juga untuk menghubungkan fakta-fakta keuangan dengan unsur hukum. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Neni. Selamat malam Ibu Nurhayati dan rekan-rekan sekalian. Untuk kesempatan berikutnya, izinkan saya Muhammad Agung untuk menjelaskan terkait pertanyaan berikutnya, yaitu peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud. Jadi teknologi forensik ini telah diterapkan secara paralel oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam kapasitas sebagai auditor investigatif dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Berikut akan saya sampaikan rincian peran spesifik teknologi forensik berdasarkan fungsinya. Pertama-tama, dalam teknologi forensik ini ada fungsi preservasi bukti digital, yaitu sebuah fungsi untuk sebuah teknologi ini bisa mengamankan bukti dari perangkat elektronik. Caranya itu dengan cloning data dari perangkat yang disita dari tersangka. Jadi pada prinsipnya,
memastikan bukti digital utuh, tidak berubah, dan dapat diterima dengan pengadilan. Jadi ini untuk memungkinkan datanya persis sesuai yang terakhir dilihat oleh pengguna. Untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi analisis perangkat komunikasi. Jadi teknologi forensik bisa memungkinkan kita untuk mengakuisisi data digital dari ponsel atau media sosial untuk kita membantu analisis relasi pelaku. Jadi dari percakapan ini kita bisa menemukan modus operandi yang sebenarnya tergambar. Baik, untuk bagian berikutnya. Fungsi ketiga yaitu forensik perangkat dalam rangka pelacakan transaksi keuangan. Jadi di antara perangkat yang telah disita dari tersangka, teknologi forensik dapat memungkinkan kita untuk menemukan aliran dana yang lebih kompleks. Jadi kita bisa mengetahui pola transaksi, volume, dan pihak-pihak siapa yang menerima dana. Kemudian fungsi berikutnya, untuk fungsi pemulihan data. Terkadang dalam kasus besar seperti ini, ada kemungkinan ada data yang dihapus atau disembunyikan oleh pelaku. Dengan teknologi forensik, kita dapat memungkinkan untuk memulihkan data-data yang disembunyikan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Dan akhirnya teknologi forensik ini dapat dijadikan sebagai penguat bukti dalam rangka keperluan litigasi. Maka BPK telah menyiapkan akreditasi laboratorium forensik digitalnya dengan ISO IC 17025 supaya nantinya hasil pengujian bukti digital dari BPK telah memiliki dokumen mutu dan dapat diandalkan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Untuk pertanyaan berikutnya akan saya jelaskan terkait respon auditor terhadap temuan laporan keuangan dari PT Jiwasraya. Jadi di sini ada dua pandangan berbeda ya. Dari pandangan para auditor yang tergabung dalam akuntan publik dan auditor dari BPK. Ketua IAPI, Institut Angkutan Publik Indonesia, Bapak Tarko Sunaryo, meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya. Dalam beberapa laporan keuangan yang diteliti, terutama laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017, akuntan publik telah memberikan pendapat opini dengan modifikasi sebagai salah satu tipe opini ya, dari opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan modifikasi, atau opini tidak wajar. Opini dengan modifikasi ini diberikan karena auditor kekurangan memperoleh bukti material atas berbagai sebab dan alasan, sehingga pihak auditor berpandangan tidak cukup untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Namun demikian, berdasarkan audit forensik tahun 2017, BPK secara eksplisit menyatakan adanya indikasi kecurangan atau fraud dan rekayasa laporan keuangan. Dan temuan ini mengkonfirmasi temuan auditor eksternal dari PwC mengenai defisit cadangan teknis 7,7 triliun. Dari sini dapat kita simpulkan respon auditor ini bersifat reaktif dan teknis, atau bisa disebutkan memberikan opini tidak wajar ini hanya pada poin-poin akuntansi spesifik. Jadi di sini secara eksplisit auditor eksternal menolak tanggung jawab hukum atas fraud dan memang tidak terlibat secara hukum ya. Sebaliknya, respons BPK setelah melakukan audit ini bersifat proaktif dan secara eksplisit tindakan ini telah dilabeli sebagai fraud dan BPK telah menghitung kerugian negara atas audit tersebut. Untuk
Bagian berikutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud. Audit forensik mendalam. Auditor melakukan audit khusus atau forensik audit untuk menelusuri transaksi yang terindikasi fraud, termasuk aliran dana dari premi nasabah hingga penempatan investasi. Penelusuran aliran dana melalui tracing dan vouching. Auditor menelusuri dana premi nasabah, kemana dana ditempatkan, apakah sesuai dengan kebijakan investasi dan prinsip kehati-hatian, dan apakah dana dialihkan ke pihak tertentu secara tidak sah. Penilaian nilai wajar investasi. Auditor membandingkan nilai investasi yang tercatat dalam laporan keuangan dengan nilai pasar sebenarnya atau fair value dari saham dan reksadana. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar menjadi indikasi kerugian. Pengujian kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Auditor memeriksa apakah pengelolaan dana melanggar standar akuntansi atau PSAK atau melanggar regulasi OJK dan prinsip pengelolaan dana asuransi. Pelanggaran ini memperkuat dasar penghitungan kerugian. Kemudian rekonstruksi laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimanipulasi disusun ulang sesuai standar akuntansi yang benar. Selisih laba atau rugi sebelum dan sesudah rekonstruksi menunjukkan dampak fraud. Identifikasi kerugian langsung dan tidak langsung. Auditor menghitung kerugian langsung, yaitu penurunan nilai investasi dana yang hilang. Kerugian tidak langsung yaitu kewajiban klaim yang tidak bisa dibayar akibat kekurangan likuiditas. Kemudian, konfirmasi dengan pihak eksternal. Auditor melakukan konfirmasi ke manajer investasi, bank kustodian, dan pihak ketiga terkait untuk memastikan kebenaran transaksi dan saldo dana. Poin selanjutnya adalah terkait transparansi dan good governance untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Transparansi laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi dan diaudit secara independen. Tidak ada window dressing atau manipulasi laba. Dengan laporan yang transparan, masalah keuangan bisa terdeteksi lebih dini. Kemudian penguatan fungsi pengawasan internal. Unit audit internal yang independen dan berani melaporkan penyimpangan. Sistem pengendalian internal yang memadai atas investasi dan arus kas. Penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Penempatan dana investasi harus sesuai profil risiko asuransi. Larangan investasi berisiko tinggi tanpa dasar analisis yang kuat. Kemudian, selanjutnya adalah pemenuhan prinsip good corporate governance. Ada transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada regulator dan publik. Akuntabilitas, yaitu kejelasan tanggung jawab manajemen. Responsibilitas, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Independensi, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Dan yang terakhir, kewajaran atau fairness, yaitu perlindungan hak nasabah. Selanjutnya, budaya etika dan integritas manajemen. Manajemen harus menjadi role model dalam integritas. Sistem reward and punishment yang jelas, serta perlindungan bagi whistleblower agar karyawan berani melapor. Yang terakhir adalah pengawasan regulator yang efektif. OJK melakukan pengawasan aktif, bukan hanya sekedar administratif. Kemudian early warning system untuk mendeteksi anomali laporan keuangan dan investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran otoritas jasa keuangan dalam kasus PT Jiwasraya. Perlu kita ketahui bersama sebelumnya bahwa dalam sektor asuransi, OJK ini memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas regulasi dan kepatuhan, dengan tugas utama yaitu mengawasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi, termasuk dengan rasio solvabilitas setiap perusahaan, mengawasi kepatuhan terhadap aturan investasi, dan yang terakhir adalah mengawasi produk asuransi yang ditawarkan ke publik.
Pada kasus PT Jiwasraya, Otoritas Jasa Keuangan berperan pada tahap pengawasan dan peringatan dini. OJK telah mengetahui bahwa risk-based capital PT Jiwasraya bermasalah dan tidak sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK telah memberikan peringatan dini dan instruksi perbaikan atau recovery plan. Namun, pengawasan ini bersifat administratif, sehingga tidak langsung membongkar praktik fraud di balik laporan keuangan. Perlu diketahui bahwa OJK tidak menjalankan fungsi audit dan tidak melakukan penelusuran detail transaksi keuangan. OJK bergantung pada laporan keuangan dan audit eksternal, sehingga atas laporan keuangan yang telah dimanipulasi atau window dressing, OJK hanya dapat mendeteksi gejala fraud meliputi defisit, mismatch aset liabilitas, dan adanya gagal bayar. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu kolaborasi auditor investigasi dan OJK. Auditor investigasi berperan setelah muncul indikasi kuat kecurangan berupa gagal bayar polis, ketidakwajaran laporan keuangan, dan adanya tekanan dari publik dan pemerintah. Menanggapi indikasi-indikasi tersebut, auditor berkewajiban untuk mengungkap manipulasi laporan keuangan, menelusuri investigasi saham dan reksadana bermasalah, mengidentifikasi konflik of interest dan kolusi dengan pihak eksternal, dan menyediakan alat bukti untuk proses hukum. Dalam kasus PT Jiwasraya, auditor investigasi menemukan bahwa keuntungan yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan kerugian investasi disembunyikan sehingga hanya menguntungkan kelompok tertentu. Auditor investigasi melakukan pemeriksaan yang lebih dalam daripada audit keuangan biasa, termasuk diantaranya menelusuri transaksi yang mencurigakan, memeriksa apakah laporan keuangan dilakukan manipulasi atau window dressing, dan kemudian menyusun bukti yang kuat tentang potensi fraud. OJK memanfaatkan temuan awal pengawasan seperti anomali risk-based capital, masalah cadangan teknis, atau laporan negatif sebagai early warning untuk meminta audit lebih mendalam oleh auditor investigasi. Auditor investigasi berperan mengungkap apakah fraud di balik laporan yang disampaikan perusahaan dan menyediakan bukti kuat untuk proses hukum. Kolaborasi antara keduanya terjadi ketika OJK menggunakan temuan laporan awal sebagai basis untuk audit investigatif lanjutan, dan hasil investigasi dipakai untuk tindakan regulator maupun penegakan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus PT Jiwasraya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyampaian. Kami mohon untuk arahan dan bimbingan Ibu selaku dosen pengampu dari kelas kami. Terima kasih.